Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Nur Hasana dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap pasukan sekutu yang terjadi di kawasan Medan, Sumatera Utara. Pertempuran Medan Area merupakan peristiwa sejarah pada era revolusi fisik atau masa perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perang Medan ini terjadi di Medan, Sumatera Utara, dulu masih bernama Sumatera Timur. Beberapa bulan setelah proklamasi, pemicu pecahnya pertempuran Medan Area ini adalah kedatangan pasukan sekutu di Sumatera pada 9 Oktober 1945. Tujuan kehadiran sekutu selaku pemenang Perang Dunia Kedua adalah mengurus tawanan dan melucuti senjata tentara Jepang di Indonesia. Kronologi peristiwa Perang Medan Area, Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia telah menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Kabar gembira tersebut baru sampai ke rakyat Medan 10 hari berselang atau pada 27 Agustus 1945. Namun kedatangan pasukan sekutu yang disertai oleh Nica atau bala tentara Belanda membuat rakyat dan kaum pejuang di Sumatera Utara merasa terusik. Ahmad Thohir dalam Bunga Rampai Perjuangan dan Pengorbanan mengisahkan di Medan, Belanda mulai menunjukkan pergerakan yang mencurigakan. Nica mengumpulkan para mantan serdadu Belanda di Medan untuk membentuk kembali kekuatan militer mereka. Para pemuda di Medan pun segera mengambil sikap, dimotori oleh Ahmad Thohir yang pernah bergabung dengan tentara sukarela gugun pada masa pendudukan Jepang. Dibentuklah barisan pemuda sebagai tindakan antisipasi. Barisan pemuda di Medan punya ciri khas, yaitu mengenakan lencana merah putih. Tanggal 3 Oktober 1945, tentara Belanda menginjak-injak rencana kebanggaan tersebut. Insiden inilah yang memicu perang di Medan. Di kota Medan, sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran. Tercatat dalam sejarah nasional Indonesia 1984, karya Marwati Djunadin Pusponegoro dan kawan-kawan. Kaum rakyat pejuang di Medan meladeni serbuan tersebut. Perang yang terjadi membuat jatuhnya banyak korban dari kedua belah pihak. Buku Republik Indonesia Sumatera Utara 1953 mencatat kala itu kota Medan digempur peperangan. Situasi kacau balau, para prajurit sekutu melakukan berbagai tindakan keji yang membuat rakyat Medan kian murka. Selanjutnya, seorang perwira Inggris diculik oleh pemuda. Beberapa truk berhasil dihancurkan. Dengan peristiwa ini, Ted Kelly kembali mengancam para pemuda Republik agar menyerahkan senjata mereka. Tulis penyusun buku Sejarah Nasional Indonesia 1984 karya Marwati Djunadin Pusponegoro. Aksi-aksi bersenjata itu lalu dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Setelah itu, Medan terbagi dua. Sisi timur yang dekat laut dikuasai sekutu, sementara sisi timur yang ke arah pedalaman Sumatera Utara dikuasai Republik. Jalan kereta api dari Pulau Brayan ke Medan jadi pembatasannya. Pada bulan April 1946, pemerintahan Republik Indonesia di dalam kota Medan terus didesak militer-militer asing itu hingga akhirnya Gubernur Sumatera, Wali Kota Medan, dan petinggi TKR menyingkir ke Pematang Siantar. Setelah itu, Medan menjadi salah satu kota penting bagi Nica dan menjadi ibu kota negara Sumatera Timur. Ditegaskan oleh Belanda bahwa rakyat Indonesia di Medan tidak boleh membawa senjata. Mereka yang masih membawa senjata diwajibkan menyerahkannya kepada pihak Belanda atau sekutu. Tentu saja, rakyat Medan tidak mematuhi aturan tersebut. Patrick Manatasi dalam Sejarah Pertempuran Medan Area menuliskan, tanggal 1 Desember 1945, sekutu menetapkan beberapa garis batas di beberapa titik kota Medan. Simbol pembatas ini adalah papan-papan yang di dalamnya terdapat tulisan Fixed Boundaries Medan Area. Penyebutan Medan Area sebagai
nama pertempuran ini diklaim berawal dari papan tersebut. Konflik kian membara. Terjadinya peperangan lagi pada 10 Desember 1945. Pasukan Republik Indonesia di bawah komando Abdul Karim meladeni tentara Sekutu atau Belanda di Deli Tua. Sekutu dan Nica akhirnya berhasil menduduki kota Medan pada April 1946. Pusat perjuangan rakyat Medan pun terpaksa digeser ke Pematang Siantar. Kendati begitu, masih terjadi perlawanan, termasuk pada 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi. Para komandan pasukan Republik Indonesia yang berjuang di Medan kemudian bertemu dan membentuk satuan komando bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Tanggal 19 Agustus 1946 dibentuk Barisan Pemuda Indonesia BPI di Kabanjahe. Terbentuknya TKR di Tanah Karo. Dalam laman pemerintahan Kabupaten Karo, BPI menjadi salah satu unsur pembentuk Badan Keselamatan Rakyat BKR yang merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia TNI. Laskar-laskar rakyat di berbagai daerah di Sumatera Utara terus melancarkan perlawanan terhadap Sekutu dan Nica meskipun kota Medan telah diduduki. Tak hanya di Sumatera Utara, gelora perlawanan juga terjadi di berbagai daerah lain di Sumatera seperti Padang, Bukit Tinggi, Aceh, dan lainnya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.